Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Tentunya saya doakan semoga kalian sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita udah memasuki bulan kedua, yaitu pembahasan tentang customer service. Apa sih itu customer service? Customer service adalah pelayanan yang diberikan kepada customer untuk memberikan informasi atau bisa juga pelayanan yang mendetail tentang produk atau jasa dari suatu perusahaan kayak gitu. Jadi intinya customer itu adalah untuk melayani atau ketika calon customer tidak tahu dengan produk knowledge, maka tugasnya customer service adalah untuk memberi penjelasan tentang produk tersebut. Baik, masuk ke materi berikutnya adalah alat tempur customer service. Jadi perlu teman-teman ketahui, customer service itu ada beberapa alat tempur yang harus kita punya ya. Pertama adalah laptop, yang kedua adalah headphone, yang pastinya ya itu yang penting banget. Yang ketiga adalah katalog produk. Kenapa kita harus punya laptop? Karena di bagian customer service itu ada yang namanya report, yaitu laporan. Jadi kita tuh wajib untuk mereport atau laporan dari data-data customer, kita masukkan ke report tersebut. Jadi ya misalnya pakai Excel atau pakai Google Spreadsheet kayak gitu ya. Yang kedua adalah headphone. Kenapa headphone? Customer service juga membutuhkan headphone karena di sini juga ada peranan customer service. Apa sih peranan customer service? Yaitu pelayanan ya, melayani. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai produk, sistem atau pembayaran. Yang kedua adalah pesanan, yaitu jumlah orderan, nomor resi, nomor rekening dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah keluhan. Mengenai pengiriman atau kondisi produk atau kualitas produk. Jadi kita customer service itu tugasnya adalah melayani apa? Pertanyaan, pesanan, dan keluhan. Dasar melayani calon pembeli adalah menyapa. Jadi customer service juga kalau sebelum melayani itu kita harus menyapa dulu. Halo kak, halo bro, halo bunda, halo bapak kayak gitu. Terus yang kedua adalah mengetahui produk. Jadi customer service itu harus tahu produk knowledge. Kenapa harus tahu produk knowledge? Ketika ada customer yang bertanya tentang produk kita dan kita nggak bisa menjawab, nah itu wajibnya kita tahu produk knowledge kayak gitu. Terus yang ketiga adalah menggunakan emoticon. Kenapa harus menggunakan emoticon? Karena membuat nyaman, terus lebih terkesan ramah, friendly, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah, dan yang terakhir, yang tanya yang menang. Misalnya, kakak dari mana? Boleh tahu alamatnya? Atau kakak mau pakai jasa pengiriman apa ya kak? Atau mau transfer sekarang atau besok? Nah itu yang tanya yang menang. Karena sifatnya manusia itu suka dilayani. Jadi kita itu harus melayani customer kita sesempurnanya. Maksudnya ya. Terus yang kelima, yakini calon pembeli. Jadi kita harus meyakini calon pembeli dengan apa aja sih? Contohnya yaitu berikan garansi, berikan foto produk asli, dan berikan promo. Jadi gimana sih caranya kita meyakinkan pelanggan atau customer kita? Ya itu yang seperti yang saya tadi sebutkan, ya berikan testimoni biar orang tuh yakin, oh berarti penggunanya udah banyak. Terus berikan garansi supaya kalau ada kenapa-napa, kerusakan, jadi customer tuh nggak ragu buat beli produk kita. Terus poin utama customer service adalah chat masuk, fast respon, meyakinkan, layanan terbaik, dan closing. Itu adalah poin utama customer service. Pasti kalian nanya nih, job desk customer service itu apa aja sih? Yang pertama adalah, yang tentunya adalah melayani customer. Yang kedua adalah memfollow up customer. Dan yang ketiga adalah mengisi data closing customer. Yang keempat adalah membuat laporan setiap hari. Kalian pasti nggak tahu pasti bingung apa itu follow up. Follow up itu adalah mengingatkan kembali atau menchat ulang customer supaya mereka kayaknya lebih yakin lagi kayak gitu ya. Dan follow up itu nggak sekali 2 kali, kayak misalnya 7 kali atau 5 kali dan sebagainya. Nah teman-teman juga harus tahu ada beberapa standar kecakapan jabatan seorang customer service, yaitu kecepatan komunikasi kayak lisan, tulisan, empati. Yang kedua ada keterampilan resolusi masalah, jadi menganalisis, pengambilan keputusan atau kreativitas. Dan adalah kecepatan personal kayak keterampilan membangun hubungan, manajemen emosi atau kolaborasi, dan
pemahaman produk pelayanan, yang kelima adalah kecepatan teknologi, dan yang keenam adalah keterampilan manajemen waktu. Jadi kayak multitasking ya, kayak. Nah, ini juga menarik juga. Jadi tugasnya CS itu yang pertama adalah closing ya guys, melayani dan closing. Jadi closing itu apa? Closing itu adalah apa ya? Mengarahkan calon pembeli untuk membeli dan memakai produk kita. Itu namanya closing. Eh, Terus ada juga nih mindset closing. Closing itu sangat mudah bagi kamu yang paham pola dan strategi. Makanya dibenerin dulu nih mindsetnya. Kalau perlu install dulu mindset yang positif dalam otak kita kayak gitu. Lalu praktekkan. Kita wajib banget nih punya mental baja, tidak gampang baper. Karena kalau dikuasai dengan hal negatif maka kita mudah ngerasa down gitu. Maka dari itu seorang CS harus bisa menjaga mood agar selalu optimis terus kayak gitu. Jadi kayak karena tugasnya CS itu ya melayani ya, kayak dari orang misalnya orangnya kayak nggak kesal dengan produk kita atau kayak orangnya banyak nanya, kita tuh harus punya mental baja guys. CS tuh harus punya mental baja biar kuat menghadapi segala masalah dan problematik seorang customer. Yang berikutnya, maaf kelima mulu ya, kenapa ya? 5 why closing. Kayak kenapa harus closing? Itu ada 5. Yang satu, mengapa orang harus membeli produk kita? Yang kedua adalah kenapa mereka harus percaya kepada kita, dan yang ketiga adalah apa alasan mereka harus beli sekarang, dan keempat adalah kenapa orang lain tidak beli produk kita. Yang kelima adalah bagaimana caranya agar mereka bisa langsung merespon penawaran kita. Kita juga harus detail nih, seorang CS tuh harus tahu 4 karakter konsumen yang harus diketahui agar cepat closing. Menarik nih. Yang pertama adalah buyer tipe asik. Jika kamu beruntung, kamu akan mendapat tipe buyer yang kayak mereka tuh asik sekali, atau mereka tuh udah minat dari awal sama produk kita. Jadi itu kayak lebih cepat untuk closing. Yang kedua adalah buyer tipe biasa aja. Buyer ini ya tipe buyer kebanyakan butuh kayak beberapa waktu, sedangkan butuh beberapa waktu, kadang sampai lama sekali, tergantung masalah dan kendalanya. Buyer berikutnya adalah buyer tipe cerewet. Ini adalah perlu kesabaran banget cuy. Kalau punya calon customer yang kayak cerewet banget, kayak banyak nanya atau kayak banyak kayak keraguannya, itu kayak lumayan agak harus menguras kesabaran ya. Kayak mereka tuh cenderung orang yang idealis dan hati-hati. Jadi kita tuh harus melayaninya dengan kesabaran full. Buyer terakhir adalah buyer tipe nggak jelas. Ini banyak banget karakternya nggak jelas banget. Biasanya kepo doang atau pengen tahu doang sama apa yang kita jual. Jadi masalahnya tipe ini mau kita edukasi juga percuma. Dia minat tapi budgetnya terbatas gitu. Terus yang kelima adalah prinsip closing. 5 prinsip closing. Jadi yang pertama adalah maaf. 5 prinsip closing. Yang pertama adalah temukan hot button. Ada hot button. Apa itu hot button? Itu hot button adalah customer mencakup 3 hal, yaitu dream, need, and find. Silakan jawab pertanyaan berikut untuk mendapatkan hot button customer. Jadi ada beberapa pertanyaan kayak apa yang paling diinginkan customer, biar kita tahu dreamnya. Dream itu kayak mimpi dan keinginan kayak gitu. Yang kedua adalah apa yang paling ditakuti customer, yaitu need, kayak takutnya mereka tuh apa gitu. Terus apa mimpi customer yang ingin Anda bantu, apa kebutuhan customer Anda penuhi, apa yang masalah customer yang ingin Anda selesaikan. Jadi kayak gitu ya. Yang kedua, bangun kedekatan. Jadi kita harus punya relationship dengan calon customer kayak gitu. Customer itu kalau kitanya friendly, mereka akan ikut kayak ramah dan lain sebagainya. Kita harus membangun relationship atau hubungan kedekatan, kayak wajib tahu nama dan kota asal mereka, mengikuti gaya bahasa mereka. Kalau misalnya bapak-bapak ya jangan pakai bahasa gaul ya, kayak kesannya nggak sopan kayak gitu. Kalau anak muda ya kita bisa fleksibel lah kayak gitu. Terus yang ketiga adalah bangun kepercayaan, kayak pasang foto pengiriman setiap hari, atau kayak kalian ngirim testimoni yang kayak
bukan gadungan kayak buat dibuat-buat, kayak membangun kepercayaan kayak gitu. Dan yang keempat adalah gunakan 3 kata ajaib. Apa sih kata ajaib? Kayak wow banget ya. Gunakan 3 kata ajaib. Yang pertama adalah terima kasih. Ternyata sesimpel itu ternyata ajaib ya dalam materi customer service ini. Yang kedua adalah tolong, dan yang terakhir adalah maaf kayak gitu. Dan yang 5 adalah ketahui ciri-ciri closing. Ciri-ciri closing itu adalah ada banyak nanya, terus antusias, terus yang ketiga adalah menghubungi berkali-kali. Itu adalah tanda-tanda closing. Semoga kita bisa beruntung ya punya 5 tanda-tanda tersebut sampai kayak ribuan orang. Amin ya robbal alamin ya. Nah, ada juga nih closing SOP. Jadi closing SOP juga ada loh. Yang pertama, akhiri setiap jawaban dengan pertanyaan. Yang kedua adalah sebut namanya. Yang ketiga adalah selipkan emoticon. Yang keempat adalah jika menjelaskan manfaat produk gunakan 3 in 1. Tunjukkan empati dan closing minimal 30% dari lead yang masuk. Tips menghadapi penolakan. Jadi CS itu ya nggak jauh ya dari kata penolakan, kayak berdekatan atau sangat berdampingan malah. Yang pertama adalah mahal. Tipsnya adalah jangan panik. Is chill man, kayak santai aja bro gitu. Terus percaya diri dan percaya diri dengan harga yang kita tawarkan. Terus kayak gunakan kata-kata yang menyatakan produk kita itu pantas dengan harga tersebut kayak gitu. Terus yang kedua adalah tanya suami atau istri atau tunggu gajian. Tipsnya itu adalah kayak tipsnya adalah buat konsumen menyadari kalau produk produk yang kita dibutuhkan, kayak buat konsumen menyadari kalau produk yang kita jual itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Terus ya yang kedua adalah membuat strategi now or never. Now or never atau beli sekarang kalau lu beli sekarang atau enggak sama sekali. Berarti ongkir. Karena Indonesia itu sangat luas dan pengguna online itu nggak cuma di beberapa kota, di beberapa daerah. Pasti semua orang udah tau kayak platform marketplace kayak gitu. Jadi kayak berarti ongkir nih kak, kayak gitu, kayak berat banget. Apalagi kalau pengirimannya sampai kayak luar pulau kayak gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah berikan pilihan yang membuat ongkir terkesan murah. Terus yang terakhir adalah tawarkan untuk tidak hanya membeli 1 pieces kayak gitu. Kalau kita beli 1 pieces ongkirnya kan gede. Kalau kakak beli 5 pieces kayak lumayan buat stok dan ongkirnya tuh sekaligus kayak gitu. Yang keempat adalah COD. Apa itu COD? Cash on delivery. Tipsnya adalah tanyakan kenapa konsumen ingin COD. Yang kedua, yakin baik dengan kata-kata maupun testimoni. Terus yang terakhir adalah tidak mau, jangan dipaksa, itu akan membuat kita terkesan kurang profesional. Kalau mereka nggak mau, ya jangan dipaksa, itu terkesannya kita tidak profesional atau kita kekeh gitu sama dia tuh harus beli produk kita, kayak ih apaan. Masuk ke pembahasan berikutnya, script customer service. Tips membuat script customer service. Jadi customer service itu harus punya script untuk kayak pertanyaan atau tentang produk knowledge kita, itu namanya script ya. Kayak pahami produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua adalah pahami siapa calon pelangganmu, kayak apa ya, gender kayak gitu ya, umur atau market. Yang ketiga adalah pahami manfaat produk atau jasamu. Yang keempat adalah hubungkan manfaat produk atau jasa dengan dream, find, and need. Jangan gunakan bahasa terlalu kaku. Enjoy aja, santuy kawan, chill man, kayak gitu. Terus keenam adalah selalu tutup dengan pertanyaan yang berhubungan dengan calon pelanggan. Teman-teman, tadi kan Fai udah bilang kayak pembahasan dari awal tuh ada yang namanya follow up. Jadi perlu ketahui apa itu follow up. Follow up adalah melakukan kontak lanjutan kepada calon customer dengan cara dan metode tertentu. Jadi supaya customer yang tadinya nggak jadi beli gitu. Yang sudah beli lagi kayak gitu. Jadi terus berikutnya adalah jenis-jenis follow up. Yang pertama adalah follow up kepada customer yang no respon, berhenti di harga atau di ongkir dan baru nanya-nanya doang. Terus yang kedua adalah follow up kepada buyer atau yang pernah beli sebelumnya. Berikutnya adalah 6 script buat follow up.
Teknik follow up, yang pertama adalah ucapkan salam, yang kedua adalah kalau masih belum respon, kasih pertanyaan berupa kayak pilihan mau yang mana kah, atau menggunakan promo khusus. Terus yang ketiga adalah asumsikan pasti beli, jadi asumsikan mereka tuh pasti bakalan beli. Terus yang ketiga adalah yang keempat adalah tanyakan alasan beli, kayak gitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah bayang-bayangi terus kayak kayaknya gue kalau nggak beli kayak nyesel gitu, kayak bayang-bayangin terus mereka untuk membeli produk kita. Bahasan berikutnya adalah komplain. Apa itu komplain? Komplain adalah sebuah bentuk kekecewaan pelanggan atas tidak sesuai produk atau jasa dengan ekspektasi mereka. Ini ada tips 5 cara menghadapi komplain. Yang pertama adalah segera direspon. Jangan ditunda-tunda, langsung direspon. Terus kita tuh tidak usah takut, tidak usah berdebat, iakan aja dulu. Dan yang kedua adalah meminta maaf atas ketidakpuasan konsumen dan kasih penjelasan. Dan yang ketiga adalah masa sih kak, biasanya nggak gitu loh, mohon maaf banget ya. Nah itu kalian bisa juga. Terus yang keempat adalah sungguh-sungguh segera membantu permasalahan konsumen. Jangan kayak iya kak tunggu ya. Nah, kita tuh harus memberikan effort kita, kayak menunjukkan effort kita kalau kita tuh benar-benar sungguh-sungguh. Terus yang terakhir adalah berikan bonus sebagai perminta maafan. Di sini ada juga nih, kita akan membahas script complaint. Yang pertama, maaf kakak atas ketidaknyamanannya. Saya mengerti kakak pasti kecewa dengan lamanya pengiriman dari pihak kurir. Kami bantu hubungi pihak kurir yang pihak kurir sudah sampai mana dan kapan akan tiba di tempat kakak. Mohon kesediaannya untuk menunggu ya kak. Kayak gitu bisa kalian membuat skrip terlebih dahulu. Kita kayak sedia payung sebelum hujan intinya. Oke, kita akan masuk pembahasan berikutnya adalah broadcast. Oh, ini broadcast WhatsApp sih. Jadi perlu kalian ketahui, biasanya CS itu untuk bisnis, bukan untuk CS aja. Itu kita menggunakan WhatsApp bisnis. Karena kenapa? Karena kayak fiturnya lebih lengkap dan bisa membantu kita mempermudah dalam bisnis kita kayak gitu. Jujur, awalnya aku ikut kelas ini rada deg-degan, takut nggak paham, takut nggak bisa ngikutin, tapi ternyata seru banget ya. Dari yang awalnya cuma tahu, halo ada yang bisa dibantu, sekarang jadi paham gimana cara ngehandle customer dengan baik, sabar dan tetap profesional. Kesan selama belajar di sini, super asik banget. Mentornya sabar banget ngajarinnya, teman-temannya juga suportif, nggak ada yang pelit ilmu. Suasana belajarnya santai tapi tetap dapat ilmunya. Yang paling berkesan sih pas praktek ya, pas praktek langsung gitu. Di situ baru kerasa kalau dunia customer service itu nggak sekedar jawab pertanyaan doang, tapi juga butuh skill komunikasi dan empati yang tinggi. Pesannya, semoga ilmu yang kita dapat ini bisa bermanfaat buat karir kedepannya. Buat teman-teman tetap semangat belajar dan berkembang. Jangan lupa juga attitude nomor 1, skill bisa diasah, tapi kalau attitude jelek wassalam. Terima kasih buat Pondok IT yang sudah ngasih kesempatan belajar. Semoga semakin sukses dan makin banyak nyebarin manfaat. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.